Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Minanda Makmurjen dengan NIM 2003068087 kelas peternakan C. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari ternak itik jantan atau Anus Platinicus domesticus dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari, SPT MP, dalam rangka memenuhi tugas produksi ternak unggas, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Sini akan menjelaskan bagian dari morfologi luar dari itik. Yang pertama itu caput yang terdiri atas rostrum atau paruh mulutnya yang disusun oleh maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Baru ada kafumoris, ada nares atau hidung, ada lera atau jengger, dan organ visus atau mata. Yang kedua yaitu kolum yang menghubungkan caput dengan trunkus berbentuk panjang dan fleksibel. Yang ketiga ada trunkus. Trunkus tertutup bulu yang sangat tebal. Pada trunkus terdapat dua pasang ekstremitas. Anatomi bulu. Menurut susunannya, anatomi bulunya yaitu pertama itu ada plumae, bulu penutup tubuh bagian luar. Ada kalamus, tangkai bulu yang melekat pada follicle kulit. Ada rasis, lanjutan kalamus, dan juga ada fane, bendera bulu. Lalu kemudian ada plumae, yang baru ada filopluminae, dan juga yang terakhir ada caudal. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian anatomi dari bulu ternak itik jantan, yaitu yang pertama ada plumae yang bagian atas, yang kedua ada kalamus bagian bawah, yang ketiga ada rasis di bagian tengah. Berikutnya saya akan menjelaskan anatomi internal, topografi organ bagian dalam yang terlihat saat pertama kali membuka perut setelah dibedah. Yaitu yang pertama esofagus. Esofagus ini yaitu kerongkongan. Yang kedua ada kor atau jantung. Ini kor. Yang ketiga ada hepar atau hati. Ini hati. Dan juga ada yang keempat itu ada vesicula velia atau kantung empedu sebelah sini, lien, limfa, proventriculus atau lambung kelenjar, dan ventriculus, lambung pengunyah sebelah sini. Yaitu berikutnya ada pulmo atau paru-paru di sebelah sini berdekatan dengan jantung, paru-paru. Berikutnya ada ren atau ginjal, dan mesenterium tenu atau usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ilenum, usus penyerapan. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian dari ekstremitas anterior. Yang pertama itu humerus, tulang lengan atas. Berikutnya ada radius atau tulang pengumpil sebelah sini. Ada ulna, tulang hasta. Ada ossa carpalia, tulang pergelangan yang terdiri dari os scaspedium yang menempel pada radius dan os cuneiforme dan yang menempel pada ulna. Berikutnya ada digiti yang terdiri dari 3 buah. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas posterior, yaitu yang pertama ada femur atau tulang paha. Yang kedua ada patella yaitu tulang lutut. Baru yang ketiga ada tibiotarsus, yaitu persatuan antara tibia, tulang kering, dan tarsila atau tulang pergelangan kaki. Berikutnya ada fibula, yaitu tulang betis. Berikutnya ada tarso-metatarsus, yaitu persatuan antara tarsila, pergelangan kaki, dan metatarsila atau tulang telapak kaki. Sini. Berikutnya itu ada phalanges, yaitu tulang jari. Ini dia. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian dari sistem syaraf dari itik jantan. Yang pertama itu ada otak besar atau cerebrum, ada otak kecil atau cerebellum, ada medulla oblongata, dan juga ada medulla spinalis. Berikutnya saya akan menjelaskan dari sistem digestivus atau pencernaan, yang dimulai dari rostrum,
baru menuju ke esophagus, baru menuju ke crop, lalu masuk ke proventriculus, gizzard, intestinum tenue, duodenum, jejunum, dan ileum, kemudian ke hepar. Berikut saya akan memaparkan penjelasannya. Makanan masuk ke rostrum, lalu masuk ke esophagus. Di esophagus, makanan hanya akan lewat. Makanan masuk ke bagian tembolok dan cup. Ventriculus di sini ada penambahan enzim pepsin, lalu masuk ke gizzard. Di sini di gizzard, seperti yang teman-teman bisa lihat di gizzard terjadi penghalusan makanan. Terdapat grit atau batu-batu kecil yang membuat atau membantu menghaluskan makanan. Lalu masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue yaitu terdiri dari duodenum yang melengket pada pankreas. Di sini diperserikat enzim peptida, peptin, dan lipase yang berasal dari pankreas. Peptida berfungsi yaitu mencerna protein, lipase mencerna lemak bersama dengan cairan empedu. Jejunum dan ileum yaitu makanan yang dicerna akan diserap melalui genjot-genjot usus yang ada di jejunum dan ileum. Lalu sisa pencernaan akan dibuang melalui kloaka dari sini menuju kloaka, di mana anus adalah lubang dari kloaka. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan dari sistem pernapasan atau sistem respiratoria, yaitu yang pertama dari trakea, lalu menuju ke bronkus, lalu ke pulmo. Bronkus adalah cabang-cabang batang tenggorokan trakea yang terletak setelah trakea sebelum pulmo. Trakea berada dekat esophagus. Kemudian sambungannya dengan bagian bronkus sinister dan dexter. Kemudian sambungannya dengan pulmo sinister dan dexter. Berikutnya itu ada sistem peredaran darah atau sistema sirkulatoria. Yang pertama itu ada left atrium yang pada pulmo, yaitu pada serambi kiri, dan juga ada left ventricle atau bilik kiri, dan juga tiga, yaitu ada right atrium atau serambi kanan, right ventricle atau bilik kanan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi atau sistem urogenital. Terdapat ren yang berdekatan dengan epididymis bagian ginjal. Epididymis dan ujung kloaka tidak terpisah. Infundiculum atau yang berfungsi untuk menangkap ovari, yaitu tempat mensekresikan albumin kental, proses pembuahan yang akan membuat telur menjadi fertil. Spermatozoa harus sudah menunggu dilakukan maknum. Kalau tidak makan telur yang nanti akan ditemukan akan menjadi fertil atau tidak subur atau tidak bisa ditetaskan karena di maknum sudah disekresikan albumin putih telur. Fungsi albumin yang melindungi kuning telur yaitu melindungi kuning telur, melindungi embrio, kemudian telur masuk ke isthmus atau tiba di tuba fallopi yang fungsinya mengangkut telur dari ovarium ke uterus atau rahim. Kemudian telur masuk ke uterus, fungsinya untuk memelihara sel telur yang sudah dibuahi dan berkembang menjadi janin. Kemudian telur keluar melalui kloaka. Demikianlah praktikum penjelasan dari anatomi ternak itik unggas jantan yang dapat saya berikan. Kiranya kekurangan ataupun kelebihan saya mohon maaf.